Shalom, katekese ke-64 masih tentang privasi. Pada bagian akhir, Imam berkata, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Hal ini juga kita telah lihat dalam kemuliaan, kami bersyukur kepadamu. Lalu sebagai tanggapan atas bacaan-bacaan yang disampaikan kepada kita, kita menanggapinya dengan berkata syukur kepada Allah. Ucapan syukur adalah tanggapan alkitabiah yang umum terhadap kebaikan Allah dan karya penyelamatannya dalam hidup kita. Imam yang mengarahkan kita untuk bersyukur kepada Tuhan menggemakan nasihat yang sama yang ditemukan dalam Mazmur. Mazmur berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Dalam tradisi Yahudi, ucapan syukur adalah satu-satunya hal yang sebenarnya kita persembahkan kepada Sang Pencipta yang tak dimilikinya. Komentator Yahudi abad pertama Philo mengatakan hal ini. Kami menegaskan bahwa aktivitas Allah yang paling istimewa adalah memberi berkat-Nya. Namun yang paling pantas untuk ciptaan ialah bersyukur. Karena itulah yang terbaik yang bisa diberikan kepada Allah sebagai balasannya. Karena sekarang kita menyadari bahwa untuk beribadah kepada Tuhan hanya satulah yang menjadi kewajiban kita, yaitu mengucap syukur. Kita harus melaksanakannya di segala waktu dan di segala tempat. Santo Paulus juga mengajarkan bahwa kehidupan Kristen harus ditandai dengan doa syukur. Kita harus berlimpah dalam ucapan syukur, mengucap syukur kepada Tuhan dalam semua yang kita lakukan dan dalam segala keadaan. Mengikuti tradisi Alkitabiah untuk mengucapkan doa syukur, Imam mengundang kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Dan ada banyak hal yang harus disyukuri pada saat Ekaristi. Seperti orang Israel kuno yang bersyukur kepada Tuhan karena telah membebaskan mereka dari musuh-musuh mereka. Sekarang pun kita harus bersyukur kepada Tuhan karena telah mengutus putranya untuk menyelamatkan kita dari dosa dan dari si jahat. Tindakan penebusan dari kematian dan kebangkitan Kristus akan dihadirkan kepada kita dalam liturgi, dan dengan rendah hati kita mengungkapkan rasa syukur kita. Kita juga harus bersyukur atas mujizat yang akan terjadi di tengah-tengah kita, karena roti dan anggur di atas altar akan diubah menjadi tubuh dan darah Yesus. Tuhan dan Raja kita akan segera bersama kita dalam hadirat Ekaristi yang nyata. Hati kita harus dipenuhi dengan rasa syukur ketika gereja kita menjadi seperti tempat kudus yang baru, tempat kehadiran Allah. Sungguh suatu yang istimewa dan luar biasa bagi kita untuk mendekat pada Tuhan. Kita seperti orang Israel yang mendekati bait tempat tinggal Allah dengan mazmur pujian dan ucapan syukur yang penuh sukacita. Sebenarnya kita harus mendengarkan dalam instruksi imam, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita, yaitu dalam itu, yakni gema kata-kata pemazmur kepada para peziarah ketika mereka datang ke Yerusalem. Marilah kita datang ke hadiratnya dengan ucapan syukur. Mazmur 95. Masuklah ke pintu gerbangnya dengan ucapan syukur. Ada begitu banyak yang harus disyukuri saat ini dalam liturgi. Oleh karena itu, kita mengakui bahwa rasa syukur adalah satu-satunya tanggapan yang tepat terhadap misteri yang akan terungkap di hadapan kita. Dan sebagai jawaban atas undangan imam untuk bersyukur kepada Allah, kita lalu menjawab, sudah layak dan sepantasnya. Tuhan memberkati.